Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di acaranya RSCM Kencana Live Instagram bersama saya Dini Aprilianti. Selama 45 menit ke depan kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu manfaat operasi laparoskopi dan teropong rahim dalam program hamil. Nah, pada kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ahmad Kemal, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah tim dokter kebidanan konsultan fertilitas endokrinologi UPN Dr. Cito Mangunkusumo. Nah, untuk sobat sehat semua yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini. Sambil menunggu saya terhubung dengan Dr. Kemal, saya informasikan bahwa saat ini RSCM Kencana sudah beroperasi secara normal. Dan RSCM Kencana merupakan zona hijau. Jadi, untuk sobat sehat semua tidak perlu khawatir lagi jika Anda ingin berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda bertatap muka, tidak perlu khawatir karena untuk penularan COVID-19 di RSCM Kencana itu sangat rendah. Dari awal pintu masuk, kita akan dilakukan pemeriksaan suhu, kemudian dari RSCM Kencana pun menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer yang tersebar di beberapa titik. Kemudian untuk staf dan nakesnya pun menggunakan APD sesuai dengan kebutuhan, seperti memakai masker, memakai face shield, atau bahkan bisa menggunakan APD lengkap. Tetapi, jika sobat sehat semua ingin tetap berada di rumah, dan ingin melakukan pelayanan konsultasi, atau jika Anda berada di luar kota, tidak sempat untuk datang ke RSCM Kencana, dan Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kesayangan Anda bisa melakukan layanan telekonsultasi berasal dari RSCM Kencana. Nah, untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut, Anda dapat menghubungi di WA Center kami di 08211 2577 929 atau di call center kami di 1500135 dan di bio Instagram kami di @rscm.kencana. Bagi sobat sehat semua yang ingin melakukan screening COVID-19, RSCM Kencana pun menyediakan layanan untuk pemeriksaan rapid test ataupun swab PCR. Nah, jika sobat sehat semua ingin melakukan pemeriksaan tersebut, Anda bisa melakukan perjanjian atau Anda bisa menghubungi ke WA Center atau call center dengan nomor yang saya sebutkan tadi. Baik, Dokter Kemal sepertinya belum terhubung. Baik, Dokter Kemal. Hai, sudah masuk sih sepertinya ya. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih, ya, Dok. Mbak Dini. Senang sekali bergabung dengan Dokter Kemal di acara kita kali ini, Dok. Ya. Baik, Dok. Gimana? Ya, dokter, saya haturkan terima kasih nih, Dok, sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti atau mendampingi kami nih di acara live Instagram kami untuk membahas suatu tema yang sangat menarik ya, terutama mungkin untuk pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran buah hati nih, Dok. Iya, Dok? Ya. Iya, betul. Iya, dokter. Untuk kali ini, Dok, kita akan membahas tentang manfaat laparoskopi nih, Dok. Manfaat laparoskopi dan teropong rahim dalam program hamil. Nah, sepertinya sih ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk memulai program hamil. Mungkin kita akan mulai berdiskusi nih, Dok, berbincang-bincang santai ya, lebih tepatnya berbincang-bincang santai, menemani sobat sehat di rumah atau dimanapun sobat sehat berada, untuk membahas mengenai laparoskopi dan teropong rahim nih, Dok. Ya, Dok? Ya, jadi gini, saya langsung cerita sedikit. Bagaimana, Dok? Ya, jadi memang kalau kita dalam program hamil, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan dasar ya.
Pemeriksaan dasar itu Baik, sebenarnya Dok. tujuannya untuk mencari penyebab dari kenapa belum hamil sampai saat ini. Ya, tentunya kita harus lihat dari sisi laki dan perempuan. Ya, pemeriksaan dasar pada laki-laki tentunya melihat kualitas spermanya seperti apa. Kalau dari perempuan, nah disitulah kita mulai beberapa pemeriksaan yang mungkin harus dilakukan secara rutin maupun ada yang tidak rutin. Nah, nanti kita lihat nih, teropong rahim dan laparoskopi itu kapan sih dikerjakan. Ya, pemeriksaan awal sih pasti yang seorang perempuan yang ingin hamil tentunya pasti datang ke dokter, dilakukan pemeriksaan USG, ya, beberapa dilakukan pemeriksaan hormonal, ya. Nah, baru dari hasil pemeriksaan itu akan ditentukan kira-kira adakah sesuatu tindakan yang perlu kelanjutan seperti teropong rahim. Nah, apa itu teropong rahim contohnya? Teropong rahim atau bahasa kedokterannya hysteroscopy itu salah satu prosedur tindakan yang bisa bersifat untuk diagnosis, bisa juga untuk terapi, artinya bisa langsung menangani. Itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang ingin program hamil, tapi kita curigai ada sesuatu di dalam rongga rahim yang bisa mengganggu proses penempelan dari kehamilannya. Ya, seperti mungkin kalau pasien-pasien sudah pernah didiagnosis mungkin ada polip, ada miom gitu ya. Nah, pada kondisi seperti itulah dibutuhkan suatu prosedur yang kita bisa lakukan teropong untuk melihat kelainannya apa, sekaligus juga melakukan pengangkatan pada saat yang bersamaan. Jadi dengan satu kali tindakan bisa melakukan diagnosis dan juga terapi untuk tujuannya sih meningkatkan program hamil. Nah, di satu sisi lain yaitu ada tindakan namanya laparoskopi ya, di judul IG Live kita hari ini kan teropong rahim dan laparoskopi. Nah, laparoskopi itu bedanya itu kameranya dimasukin ke dalam rongga perut. Nah, tentunya bisa juga sama bertujuan untuk mendiagnosis, mencari tahu kenapa susah hamilnya, sekaligus juga melakukan tata laksana atau diterapi sekalian. Apakah saluran telurnya ada yang mampet, apakah ada kista, apakah ada miom yang besar gitu yang bisa mengganggu kamu. Nah, itulah dilakukan tindakan sekaligus. Nah, jadi prinsipnya sih sebenarnya artinya dalam program hamil kita tuh harus melakukan pemeriksaan, kemudian kita tahu tuh kira-kira yang mana sih yang perlu dilakukan teropong rahim, yang mana yang perlu dilakukan laparoskopi. Gitu. Baik, Dok. Berarti memang laparoskopi atau histeroskopi ya, Dok ya, tadi teropong rahim itu merupakan awal ya untuk dilakukannya pemeriksaan sebelum program hamil mungkin ya, Dok ya? Iya. Ya, baik. Ya. Baik, Sobat Sehat semua, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Dr. Kemal, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar ya, yang di bawah ini. Ya, Dok, ini ada satu pertanyaan nih, Dok. Dari Sobat Sehat Erpa Menang. Pertanyaan seperti ini, Dok. Dokter, apakah ada resiko perlengketan nggak untuk operasi laparoskopi dan teropong rahim, Dok? Silakan, Dokter. Ya, jadi memang setiap tindakan pasti selalu ada risikonya ya. Prinsipnya sih sebenarnya tindakan menggunakan teropong ini baik untuk rahim, teropong rahim, histeroskopi atau laparoskopi sebenarnya risiko perlekatannya lebih kecil dibandingkan tindakan jenis lain. Contohnya ya, pada kasus polip gitu, pada zaman dulu pengangkatan polip itu dilakukan dengan hanya melakukan sendokuret. Artinya pasien dikerok saja polipnya keluar tanpa melihat secara pasti seberapa dalam kerokannya, seberapa apakah semua sudah terangkat dengan jelas atau tidak. Bedanya kalau pakai teropong rahim, waktu kita ketemu misalnya polip atau daging tumbuh di dalam rongga rahim itu, kita bisa langsung potong sesuai dengan penyakitnya. Artinya sebenarnya semua tindakannya itu lebih tepat gitu. Artinya risiko perlekatannya ketimbang tindakan-tindakan standar juga pasti lebih kecil. Termasuk juga yang laparoskopi, artinya operasi di dalam rongga perut yang menggunakan laparoskopi karena alatnya kecil-kecil, halus-halus gitu ya. Risiko untuk perlekatan juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan tindakan yang standar atau tindakan yang melakukan sayatan yang besar di rongga perut. Gitu. Ya, jadi memang risiko ada, tapi terlalu tetap lebih kecil dibandingkan yang pembedahan biasa. Oh, baik, Dok. Berarti tentu setiap tindakan itu ada resiko ya, Dok ya sebenarnya ya? Iya, iya. Betul, tapi memang risikonya lebih kecil pada histeroskopi dan laparoskopi. Gitu. Baik, Dokter. Iya.
Nah dok, untuk persiapannya nih sebelum laparoskopi atau histeroskopi itu apa ya dok ya? Mungkin sobat sehat semua ingin tahu nih, bagaimana sih melakukan persiapannya dokter? Ya, jadi Apa kalau untuk saja yang harus teropong dipersiapkan? rahim, ya, kalau untuk teropong rahim sih kita itu melakukan tindakan tentunya harus di luar dari siklus menstruasi, artinya mensnya udah berhenti ya. Karena kan kalau lagi ada Mhm. darah haid, tentunya untuk melakukan tindakan ke dalam memasukkan teropong ke dalam rahim jadi susah. Nah, memang tentunya kita menunggu haidnya berhenti, tapi jangan terlalu lama dari haid terakhirnya itu. Karena kalau misalnya udah terlalu lama, dinding rahim biasanya terlalu tebal ya, jadi kita untuk melakukan prosedurnya jadi lebih sulit. Artinya biasanya pasien diminta untuk melakukan teropong rahim mungkin 3 hari setelah bersih haid gitu ya. Nah, itu masa-masa yang optimal untuk melakukan teropong rahim. Nah, kalau untuk laparoskopi tergantung. Laparoskopi itu bisa dari yang tindakannya sederhana sampai tindakannya yang besar ya. Kalau untuk kasus Mhm. seperti itu baru persiapannya akan berbeda gitu ya. Persiapan akan berbeda. Misalnya kalau hanya tindakannya yang sederhana ya, tidak jadi istilahnya tidak terlalu besar, kemudian tidak ada pendekatan yang berat, biasanya pasiennya bisa datang di hari sebelumnya, sebelum operasi. Puasa seperti biasa kita mau pembedahan gitu ya, habis itu baru dilakukan pembedahan di esok harinya gitu ya. Kalau Oh, misalnya tindakannya besar, mungkin perawatannya agak lebih lama dari sehari sebelum operasi. baik dok. Nah, tindakan ini perlu ini ya dok, apa dilakukan anestesi atau Ya, tentunya pembiusan? kalau teropong rahim bisa pakai tempat pembiusan, bisa juga dengan pembiusan. Tapi kalau untuk laparoskopi itu juga dengan itu pasti pakai pembiusan. Biasanya bius umum ya, pasiennya tidur gitu, jadi sama sekali nggak melihat tindakannya. Baik, berarti memang membutuhkan pembiusan ya dok ya. Sobat sehat semua dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali, jika Sobat sehat semua ingin berkonsultasi dengan Dr. Kemal, Anda bisa melakukan perjanjian di WA Center kami atau di call center kami. Beliau praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu di jam 9 sampai jam 11 pagi. Silakan Anda semua bisa melakukan pendaftaran untuk bertemu atau berkonsultasi atau melakukan telekonsultasi dengan Dr. Kemal. Untuk sobat sehat semua yang berada di luar kota atau di tempat kerja, tetapi tidak mungkin untuk datang ke RSCM, sedangkan memiliki keluhan atau ingin berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda, silakan Anda bisa melakukan telekonsultasi bersama RSCM Kencana yang akan memfasilitasi Anda semua untuk melakukan tatap muka secara online dengan dokter kesayangan Anda. Dan tentunya untuk pengantaran obat pun akan kami bantu sampai ke rumah atau kantor Anda. Selamat dok. Untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada, RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk datang ke RSCM Kencana untuk memeriksakan kesehatan Anda atau sekedar bertemu, bertatap muka dengan dokter kesayangan Anda. Karena RSCM Kencana memfasilitasi kami untuk melakukan pemeriksaan kepada staf nakesnya, kemudian memfasilitasi tempat cuci tangan yang tersebar di semua titik. Jadi untuk Anda semua tidak perlu khawatir lagi, untuk penularan COVID-19 di RSCM Kencana ini sangat rendah. Bagi sobat sehat semua yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti live IG ini, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Baik, kita sambung ke Dr. Kemal untuk pertanyaannya. Dok, Anda bersama kami? Ya. Ada pertanyaan dari Sobat Sehat. Iya, dokter. Ada pertanyaan dari Sobat Sehat dari Global Kreatindo ya, dok. Teropong apakah sama dengan tiup rahim, dok? Dan kalau hasil tiup rahim salah satu non-paten, apakah harus lanjut dengan laparoskopi, dok? Silakan, dok.
Nah, jadi teropong rahim itu, tiup rahim ya, tiup rahim itu salah satu dulu memang ada prosedur namanya kultubasi ya. Jadi dokter kandungannya biasa memasukkan selang kateter, nyemprotin cairan gitu ya, kemudian merasakan apakah ada sumbatan atau tidak. Itu berbeda memang dengan teropong rahim. Bedanya apa? Kalau teropong rahim itu langsung melihat ke dalam rongga rahim pakai kamera kecil. Artinya kita bisa melihat secara langsung apa sih itu kelainan yang ada di dalam rahimnya, sekaligus kita cerita ya bisa sekaligus diangkat gitu kalau memang kelainan rahimnya tuh tidak besar gitu, misalnya polip dan bumbung yang kecil bisa langsung kita angkat. Nah itu tentunya hal yang berbeda dibandingkan tiup rahim. Tiup rahim itu cuma buat ngecek salurannya ada yang mampet atau enggak. Nah ini kan hal yang berbeda ya. Kalau menurut saya sih kalau misalnya kita ketemu salah satu mampet, memang harusnya dipastikan sebelah mana ya, kiri kanan mampetnya tuh di pangkalnya, apakah di ujungnya. Tentunya hal seperti itu bisa dilanjutkan memang dengan laparoskopi sekaligus untuk melakukan koreksi atau terapi atau penanganan khusus kalau memang ternyata ada sumbatan di saluran telurnya. Biasanya salah satu kesimpulannya itu karena tiup rahimnya tertutup itu karena salurannya ada yang mampet. Nah, tindakan laparoskopi bisa tuh dilanjutkan untuk melakukan penanganan mampetnya saluran telur. Ya. Tapi tentunya tidak cukup hanya dari tiup rahimnya doang. Harus ada yang lain dari USG-nya seperti apa, ya, HSG-nya seperti apa. Jadi semua pemeriksaan harus dilakukan secara lengkap dulu sebelum operasi. Oh, baik. Berarti memang harus dilakukan semua pemeriksaan lengkap ya, Dok, sebelum menentukan apakah harus operasi atau tidak ya, Dok ya? Ya, baik Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sehat Misa Prayitno. Dok, apakah bisa hamil alami dengan rahim kecil? Ukuran panjangnya 5,16, lebarnya 2,67 dengan height tidak teratur, Dok. Silakan, Dok. Nah, jadi memang harus hati-hati ya kalau kita memang berada di posisi misalnya rahimnya agak kecil gitu ya, terus kemudian haidnya tidak datang tiap bulan ya. Biasanya kita harus lakukan pemeriksaan secara lengkap. Pertama, kenapa rahimnya kecil? Apakah rahim kecil itu karena hormon estrogen dalam badannya rendah atau memang dari bawaannya seperti itu? Nah, tentunya dokter yang periksa itu harus melakukan pemeriksaan secara lengkap ya, artinya dilakukan pemeriksaan USG, dilihat hidung telurnya, apakah ada produksi sel telurnya apa tidak. Kemudian beberapa pasien memang dibutuhkan pemeriksaan hormonal, membuktikan kadar hormonnya normal atau tidak. Kalau memang ternyata kecil dan masalahnya memang hanya di masalahnya di telurnya memang sedikit, memang tuh kita harus ada obat-obatan khusus yang harus diberikan tuh untuk membesarkan sel telur pada kasus yang seperti ini. Sebelumnya juga bisa juga diberikan juga obat untuk membesarkan rahimnya dulu sebelum kita memulai program hamil. Jadi prinsipnya sih harus lihat dulu secara keseluruhan kenapa dia rahimnya kecil. Tapi ada sih yang bisa kita lakukan penanganan dengan baik ya, dengan pemeriksaan hormonal yang lengkap, mencari penyebab, kemudian kita kasih obat untuk membesarkan rahim dan membesarkan sel telurnya sekaligus. Berarti masih ada kemungkinan ya Dok ya untuk bisa hamil ya, tapi memang melewati beberapa tahapan pemeriksaan ya Dok ya, dan pengobatan tentunya ya. Ya, jadi jangan pesimis nih Sobat Sehat ya. Kemudian nih dokter nih, ada pertanyaan dari Sobat Sehat Nita Hanif. Apa sih Dok perbedaan laparoskopi dan histeroskopi itu, dan apa indikasinya dari masing-masing itu Dok? Silakan dokter. Ya, tadi saya cerita di depan ya, kalau histeroskopi itu teropong rahim, artinya masukin kamera ke dalam rahim, artinya yang dia bisa lihat cuma lihat rongga rahim bagian dalam. Itu memang bagian terpenting juga di dalam program kehamilan, karena disitulah letak penempelan dari janinnya nantinya ya. Jadi bedanya dengan teropong rongga perut atau laparoskopi, itu masukin kameranya ke dalam rongga perut. Tentunya masing-masing punya indikasi yang berbeda. Pada program hamil, kalau misalnya kita curiga ada sesuatu di dalam rongga rahimnya yang mengganggu proses kehamilan, mengganggu proses penempelan, itu yang kita lakukan tindakannya teropong rahim. Kapan kita laparoskopi? Kalau kita curiga di luar dari rahimnya ada masalah. Kayak tadi contoh yang pertama, saluran telurnya ada yang mampet, mungkin kita bisa laparoskopi. Jadi kita teropong rongga perutnya. Kemudian dilakukan penanganan koreksi, diperbaiki. Atau
Kalau misalnya pada kasus yang berat memang tidak bisa diperbaiki, diangkat saluran telurnya. Atau misalnya ada kista yang kita nilai memang mengganggu program kehamilannya, nah itulah baru kita lakukan pengangkatan kistanya dengan laparoskopi. Baik, Dok. Ya, baik dokter. Berarti ya dok, cukup jelas ya. Penjelasan dari dokter Kemal ini cukup jelas ya, sobat sehat. Ya dok, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dari Nidar Arifin, sobat sehat Ibu Nidar Arifin. Apakah bisa hal ini terjadi karena faktor keturunan dokter? Silakan dok. Ya sobat sehat semua dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali jika Anda semua ingin berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana atau dengan dokter Ahmad Kemal atau yang biasa kita sebut dengan dokter Kemal ya, Anda bisa melakukan konsultasi di RSCM Kencana dengan sebelumnya Anda bisa menghubungi call center atau WA center kami di nomor call center 15135 dan di WA center kami di 08211 2577 929. Untuk sobat sehat semua, dimanapun Anda berada, RSCM Kencana saat ini sudah merupakan zona hijau, di mana kami dalam melakukan pelayanan tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik dari pemerintah ataupun dari internal kami sendiri dari RSCM. Dimanapun Anda berada, sobat sehat semua, Anda bisa melakukan telekonsultasi bersama RSCM Kencana. Dengan sebelumnya Anda semua melakukan perjanjian di call center kami atau di WA center kami. Sobat sehat semua dimanapun Anda berada, laparoskopi atau operasi lubang kunci itu adalah prosedur bedah minimal invasif yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di dinding perut. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Kemal, sayatan kecil itu di dinding perut, jadi tidak merupakan sayatan yang besar ya Sobat Sehat. Kemungkinan penyembuhannya pun akan lebih cepat karena sayatannya kecil. Kemudian laparoskopi ini dilakukan dengan bantuan alat berbentuk tabung tipis bernama laparoskopi. Ini dilengkapi dengan kamera dan cahaya di ujungnya. Kemudian, kalau untuk histeroskopi atau teropong rahim, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Kemal, adalah tindakan invasif yang dengan cara memasukkan kamera ke dalam rahim untuk melihat kondisi dalam rahim. Apakah di dalam rahim tersebut terdapat polip ataukah ada infeksi di dalam rahim tersebut. Semua tindakan ini tentunya persiapan. Ada tindakan yang bisa lakukan tanpa anestesi berupa histeroskopi office histeroskopi yang merupakan tindakan yang tidak memerlukan pembiusan. Atau sedangkan laparoskopi adalah tindakan operasi yang memang membutuhkan persiapan dan anestesi. Jika sobat sehat semua ingin melakukan atau memang didiagnosa dokter harus dilakukan laparoskopi ataupun histeroskopi, sobat sehat semua bisa melakukannya di RSCM Kencana. Karena kami menyediakan fasilitas untuk tindakan laparoskopi dan histeroskopi tersebut. Tentunya dengan dokter kesayangan, dengan dokter Kemal ataupun dengan dokter kesayangan Anda lainnya. Kemudian ada beberapa indikasi dari laparoskopi ataupun histeroskopi. Prosedur laparoskopi ini biasanya dilakukan untuk keperluan diagnosis atau pengobatan.
melalui metode ini, melalui metode laparoskopi tentunya, dokter itu akan mampu melihat sejumlah kelainan, seperti apakah ada infeksi, ada kista atau fibroid, dan perlengkatan di dalam organ perut atau panggul. Sobat sehat semua, mohon maaf, dari kami ada gangguan teknik, sehingga kami belum tersambung ke Dr. Kemal. Silakan sobat sehat semua, dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami atau ingin berdiskusi dengan Dr. Kemal. Anda bisa mengirimkan atau menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Setelah kami terhubung kembali dengan Dr. Kemal, kita diskusikan kembali bersama beliau. Ya, sepertinya pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Untuk sobat sehat semua, Anda bisa menginformasikan kepada rekan-rekan Anda atau orang-orang terkasih Anda untuk mengikuti live IG Instagram untuk hari ini dengan topik yang tentunya sangat menarik ya, untuk pasangan yang sangat mendambakan buah hati, atau di live Instagram selanjutnya. Ya dok? Sobat sehat, rupanya memang kami belum tersambung kembali dengan Dr. Kemal. Ya, sambil menunggu Dr. Kemal kembali bergabung, saya informasikan kembali bahwa RSCM Kencana saat ini di era new normal ini melayani konsultasi secara normal. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang paripurna untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Silakan untuk sobat sehat yang ingin memberikan pertanyaan, Anda bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Manfaat operasi laparoskopi dan teropong rahim dalam program hamil. Tema ini sangat menarik untuk sobat sehat yang sangat mendambakan buah hati ya, untuk kehadiran buah hati. Sobat sehat semua dimanapun Anda berada, silakan Anda tetap bergabung bersama kami untuk membahas tentang manfaat operasi laparoskopi dan teropong rahim dalam program hamil. Teropong rahim atau laparoskopi merupakan suatu tindakan invasif yang memang membutuhkan persiapan khusus. Untuk penggunaan anestesi, biasanya pasien itu akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen dada, kemudian pemeriksaan rekam jantung. Sebelum pemeriksaan tersebut, Anda bisa melakukan perjanjian untuk melakukan pemeriksaan tersebut di RSCM Kencana. Setelah ada hasil semua dari pemeriksaan tersebut, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk mendapatkan toleransi anestesi sebelum tindakan operasi. Nah, untuk teropong rahim ini, kita bisa mendiagnosa nih, apakah terlihat ada polip kah, atau memang ada infeksi di dalam rahim. Semua tindakan ini bisa Anda lakukan di RSCM Kencana bersama dengan dokter kesayangan Anda atau Dr. Ahmad Kemal. Ya, untuk sobat sehat semua yang ingin menginformasikan kepada teman-temannya untuk mengikuti live IG ini, silahkan. Masih ada waktu nih untuk ikut bergabung bersama kami dalam membahas masalah manfaat operasi laparoskopi dan teropong rahim dalam program hamil. Iya, dokter. Finally. Selamat bergabung kembali, dok. Mohon maaf ya atas kesalahannya. Kesalahan teknik dari kami. Ya, dok. Ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan kembali ya, dok ya.
Tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan nih dari Sobat Sehat. Rupanya udah banyak sekali nih dok pertanyaan yang masuk dari Sobat Sehat. Alhamdulillah banyak antusiasnya ya dari Sobat Sehat dimanapun berada ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat Ibu Nidar Arifin. Apakah bisa hal ini terjadi karena faktor keturunan dok katanya? Silakan dokter. Hal apa ya faktor keturunan? Nah itu sebenarnya mungkin harus lebih jelas. Mungkin susah hamilnya ya. Kemungkinan, iya dok, kemungkinan. Kemungkinan susah hamil atau harus melewati tahapan laparoskopi atau teropong rahim seperti itu mungkin dok. Ya. Itu kalau untuk apakah harus dioperasi dengan histeroskopi, teropong rahim, laparoskopi itu sih tidak ada faktor keturunan ya. Artinya itu sebenarnya memang tergantung apakah ada kelainan yang merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan tersebut. Beberapa kasus memang ada risiko yang meningkat pada pasien-pasien yang punya keluarga yang memiliki penyakit. Contohnya pada kasus endometriosis, memang kasus kista coklat seperti itu memang ada risiko bahwa keturunannya memiliki risiko untuk terkena penyakit yang sama gitu ya. Dengan sendirinya kalau memang memiliki penyakit yang sama, bisa saja dia juga membutuhkan tindakan seperti laparoskopi. Tapi kalau misalnya contoh penyakitnya kayak polip, sebenarnya sih nggak ada faktor keturunan gitu ya. Jadi mungkin tergantung dari penyebab indikasi dari tindakan yang kita kerjakan itu. Tidak. Oh, berarti memang tidak tergantung dari keturunan ya dok? Tidak ada faktor keturunan ya? Ya. Baik dok. Selanjutnya nih dokter, pertanyaan dari Sobat Sehat Global Kretindo. Laparoskopi itu dilakukan untuk membantu program inseminasi ataukah bisa hamil alami setelah permasalahan dikoreksi melalui laparoskopi dok? Nah, silakan dok. Jadi betul. Jadi inseminasi itu sebenarnya yang mutlak atau menjadi salah satu faktor penentunya adalah berapa banyak sperma dari suami ya, terutama sperma yang bergerak gitu. Jadi pada kasus di mana jumlahnya masih mencukupi spermanya, jadi setelah kita lakukan tindakan misalnya teropong rahim, ngangkat polip gitu ya, itu bisa hamil alami tanpa perlu dilakukan inseminasi. Jadi memang tergantung dari kasusnya. So, apabila semua faktor masih bagus, sperma bagus, saluran telur bagus, perkembangan sel telurnya juga bagus, nah itu nggak perlu sama sekali kita insem. Kita bisa melihat pasiennya untuk mencoba dulu untuk hamil secara alami gitu. Baik, berarti dicoba dulu ya dok untuk hamil secara alami ya sebelum sampai ke tahap inseminasi ya. Baik dok, ya. Selanjutnya nih dok, dari Sobat Sehat Safi Rahma. Setelah laparoskopi untuk menangani tuba kan ya. Setelah laparoskopi untuk menangani tuba yang mampet, apakah salah satu tuba yang mampet itu masih menghasilkan sel telur yang sehat atau tidak dok? Silakan dokter. Oke, jadi harus dilakukan dulu nih ya, yang namanya tuba itu, saluran telur itu bukan untuk memproduksi sel telur ya, justru dia jadi jalannya. Jadi produksi sel telur itu di indung telur, memang ada betul di kiri dan di kanan gitu ya. Jadi produksi sel telurnya sih kadang-kadang tidak terganggu ya, walaupun saluran telurnya mampet. Nah, cuman memang kalau saluran telurnya mampet, tentunya sperma nggak bisa ketemu sama sel telurnya untuk bisa terjadi pembuahan. Nah, memang kalau apabila sudah dikoreksi, tentunya dengan USG, dokter bisa lihat apakah perkembangan sel telurnya ada atau enggak di sisi yang sudah dikoreksi atau diperbaiki itu. Atau bahkan bisa dilihat di sisi sebelahnya, gitu, di sisi yang saluran telurnya sehat. Telurnya tumbuh nggak di sebelah sana gitu. Jadi memang itu hal yang berbeda ya. Saluran telur itu cuma sebagai jalan dan tempat pembuahannya. Tapi itu memang penting sekali juga untuk program kehamilan ya. Itu memang salah satu tindakan di mana kita bisa perbaiki saluran telurnya dengan laparoskopi tadi, operasi yang menggunakan teropong ke dalam rongga perut. Baik dok. Semoga cukup jelas ya. Ya, dok, kemudian dari Sobat Sehat Elvira Ayuni. Dok, setelah HSG dinyatakan tidak ada sumbatan apa-apa dengan riwayat haid yang tidak teratur. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, dok? Nah, mungkin langkah untuk ke program hamil ya, dok ya? Apa katanya, dok? Betul.
Jadi paling nggak saluran telur udah aman ya, artinya dengan saluran telur dengan HSG-nya bagus itu aman. Nah, faktor perlu dilihat tuh kalau misalnya kita haidnya nggak teratur, misalnya nggak tiap bulan ya, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, jangan-jangan dia ada perkembangan sel telur yang terganggu. Nah, itu yang perlu dilakukan penanganan secara langsung ya, artinya mau diapain tuh, biasanya masyarakat tahunya dikasih obat penyubur ya. Tujuan kasih obat penyubur itu sebenarnya untuk memperbesar sel telurnya yang mungkin tadinya kalau dengan secara alami dengan hormon badan pasiennya sendiri tidak bisa, jadi diberikan obat untuk membesarkan sel telur. Jadi langkah selanjutnya sudah jelas itu. Kalau emang ada gangguan pematangan sel telur dikasih obat penyubur, tentunya dengan tadi sebelumnya juga udah cek suami ya, artinya suami sperma bagus gitu. Baik, berarti memang harus dicek juga ya untuk suami ya dok ya, tidak hanya dari pihak istri ya. Ya, Ya dok, ya betul-betul. Baik dok, selanjutnya dari Sobat Sehat Dentiu 86. Saya pernah laparoskopi karena ada perlengketan nih dokter. Apakah akan muncul lagi perlengketan tersebut katanya dok? Silakan dokter. ya memang habis operasi pasti ada risiko untuk timbul lagi perlengketan. Saat operasi biasanya dokter juga sudah memberikan obat-obatan ya yang bisa dilakukan itu untuk mencegah timbulnya perlengketan lagi. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa timbul, bisa, tapi memang dengan laparoskopi dibandingkan pembedahan yang cara biasa, risiko timbul perlekatannya justru lebih kecil. Artinya ibu udah sangat baik sekali, artinya sudah dilakukannya tindakannya per laparoskopi, bukan dengan cara pembedahan biasa. Jadi risiko perlekatannya sudah untuk yang paling minimal ya dibandingkan operasi biasa. Ya betul-betul dok, betul sekali dok. Ya, semoga cukup jelas ya Bu Dentiu ya. Kemudian dokter nih, pertanyaan lagi dari Ibu panggil saja Ami. Panggil saja Ami ya. Sudah terapung rahim, didiagnosa TB rahim dok dan dinding rahim tipis. Apakah dengan minum obat TBC dinding rahim itu bisa Ya, Sobat Sehat dimanapun Anda berada, teropong rahim memang bisa mendiagnosa atau bukan mendiagnosa ya, bisa melihat kondisi dalam dinding rahim. Seperti tadi pertanyaan dari Ibu panggil saja Ami, ada riwayat TB katanya, dan dinding rahimnya tipis ya. Ya, untuk histeroskopi itu kita bisa melihat dinding rahim yang terkena TB. Untuk Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, jika Anda mempunyai keluhan atau Anda ingin berkonsultasi Ahmad Kemal dalam program hamil atau tindakan dalam menuju program hamil, sebelum program hamil, persiapan untuk program hamil, Anda bisa melakukan perjanjian di WA Center atau di call center kami. Saya informasikan bahwa Dr. Kemal atau dengan nama lengkap Dr. Ahmad Kemal ya. Beliau berpraktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu di RSCM Kencana, tepatnya di Klinik Yasmin, RSCM Kencana di lantai 4. Silakan jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan beliau atau Anda ingin berkonsultasi secara telemedicine dengan beliau. Kami akan memfasilitasi telekonsultasi tersebut. Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, Anda bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita diskusikan kembali dengan Dr. Kemal. Sambil menunggu Dr. Kemal terhubung kembali bersama kami, saya informasikan kembali kepada Sobat Sehat semua, dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk datang ke RSCM Kencana untuk berkonsultasi atau melakukan pemeriksaan apapun di RSCM Kencana, karena RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau, di mana untuk resiko penularan COVID-19 sangat rendah. Anda bisa melakukan screening untuk COVID-19 berupa pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan swab PCR di RSCM Kencana.
Kepada Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, kami masih melakukan siaran ini, jadi Anda semua bisa menginformasikan kepada teman semua, teman Anda, atau sahabat Anda, atau orang terkasih Anda, atau saudara Anda, untuk ikut bergabung bersama kami di live IG at rsm.kencana. Kepada Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada, tindakan laparoskopi ini atau histeroskopi atau bahasa awamnya dibilang dengan teropong rahim merupakan salah satu tindakan yang bisa kita persiapkan sebelum memulai untuk program hamil. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang memang invasif yang membutuhkan persiapan untuk anestesi, atau ada juga tindakan yang memang tidak memerlukan anestesi seperti histeroskopi office, di mana dokter hanya akan melihat dinding rahim ibu dengan memasukkan teropong atau alat histeroskopi ke dalam rahim. Untuk pemeriksaan HSG dengan histeroskopi itu berbeda ya. Untuk HSG itu merupakan suatu pemeriksaan radiologi di mana istri atau pasien akan diperiksa kondisi tubanya. Itu merupakan pemeriksaan ronsen saluran tuba. Baik, Sobat Sehat dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali bahwa Anda semua bisa melakukan konsultasi secara langsung atau secara telemedicine di RSCM Kencana. Ya, sambil kami menunggu terhubung kembali dengan Dr. Kemal, saya informasikan kembali bahwa RSCM Kencana saat ini sudah menyediakan pemeriksaan screening COVID-19. Jadi, jika Sobat Sehat semua ingin melakukan pemeriksaan rapid test atau swab PCR, Anda bisa melakukannya di RSCM Kencana. Dengan sebelumnya, Anda melakukan perjanjian di call center atau di WA center kami. Ya, dokter. Ya, halo. Halo, dok. Ya, halo. Ya, mudah-mudahan akhirnya, masih sabar. Ya, tenang dok. Sobat Sehat semua masih sabar menunggu pembahasan dari dokter nih. Jadi masih setia untuk mengikuti acara ini. Ya. Dok, kita lanjutkan ya dok ya. Mohon maaf nih Sobat Sehat, ada sedikit kesalahan ya. Kesalahan teknik tentunya. Pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dari Ibu Purma Sehat Ayu Meshop. Pertanyaan seperti ini dok, jika sudah 2 kali insem namun belum berhasil secara pemeriksaan tidak ada kelainan baik suami maupun istri, apakah perlu dilakukan pemeriksaan, tidak ada lanjutannya sih mungkin, apakah perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya dok ya, tahapannya mungkin ya dokter? Silakan dok. Ya, jadi pertama sih dilihat lagi ya apakah waktu dilakukan inseminasi itu perkembangan sel telurnya sudah sangat baik atau enggak. Kan biasanya kan inseminasi itu ada pilihan untuk menggunakan pakai obat penyubur yang minum atau yang suntik. Jadi ini mungkin agak sedikit keluar dari topiknya ya. Jadi memang apabila memang dengan obat minum belum berhasil, kita bisa ganti sih dengan obat suntik. Karena memang dengan obat suntik itu keberhasilannya memang lebih tinggi. Belum lagi sebelum kita mau inseminasi gitu ya, kita harus cek ulang spermanya. Di RSCM Kencana itu pemeriksaan spermanya itu bisa sampai melihat apakah di sperma-sperma dari bapak itu ada kerusakan di DNA atau kromosomnya gitu, bisa dilihat itu. Dan itu nggak semua laboratorium bisa periksa. Artinya dengan kita melihat kayak gitu, kita bisa tahu, oh ternyata memang penyebabnya kualitas spermanya meskipun jumlahnya cukup, tapi banyak yang rusak gitu DNA atau kromosomnya. Artinya itu harus diperbaiki dulu sebelum kita coba lagi. Jadi memang opsinya sih memang harus dilihat lagi ya. Bisa salah satunya memang kita
periksa DNA spermanya lagi yang lebih lengkap, kemudian obat-obat penyuburnya bisa kita ganti. Nah, kapan kita perlu tindakan? Apakah perlu nggak sih dok saya diteropong rahimnya gitu ya? Apakah perlu nggak sih kita di laparoskopi? Kalau misalnya HSG itu banyak paten gitu, memang untuk laparoskopi sih sepertinya tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya dari USG kita masih belum yakin betul bahwa rongga rahimnya bagus, nggak ada salahnya tuh kita bisa lakukan teropong rahim sebelum kita lakukan prosedur inseminasi ulang gitu ya. Kadang-kadang soalnya dari USG bisa kelewat gitu untuk kelainan-kelainan yang kecil. Jadi kelainan kecil seperti polip daging tumbuh yang kecil gitu ya, ukurannya cuma 5 mili, 10 mili, itu mungkin aja nggak kelihatan dari USG-nya. Ya dengan kita teropong rahim justru bisa tuh ketahuan, oh ternyata mungkin salah satu penyebab dia belum hamilnya kemarin dari insem adalah si saluran rongga rahimnya ada kelainannya gitu ya. Baik dok. Berarti memang perlu pemeriksaan lanjutannya ya dok ya? Iya dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Sobat Sehat Faris Priadi. Apakah cukup 1 kali operasi dan berapa lama? Mungkin berapa lama penyembuhannya atau apa ya dok ini ya? Jadi apakah tindakan laparoskopi ini mungkin bisa dilakukan hanya 1 kali operasi dan tindakannya berapa lama dan penyembuhannya berapa lama? Silakan dok. Ya, jadi teropong rongga perut ya, laparoskopi itu kalau bisa dalam program kehamilan hanya dilakukan sekali aja. Jangan sampai berkali-kali, yang namanya operasi kan pasti ada risikonya ya. Jadi lebih baik dilakukan sedekat mungkin dengan program kehamilan. Jadi contohnya mungkin si ibu punya kista gitu ya. Kalau kita mau operasi dan memang ternyata oleh dokternya dinyatakan perlu untuk dilakukan operasi, dilakukan sedekat mungkin dengan program hamil. Artinya habis dioperasi langsung masuk ke dalam program. Muncul lagi kistanya soalnya yang bisa muncul lagi sehingga akhirnya harus operasi lagi. Jadi jangan sampai operasi berkali-kali. Memang keinginan kita sebisa mungkin adalah operasi untuk program kehamilan itu hanya dilakukan sekali saja gitu ya. Ya, baik dok. Berarti lebih baik 1 kali operasi dan itu mendekati dalam program hamil ya dok ya? Iya betul. Ya dok. Oh ya dok, tadi dok ada pertanyaan dari Sobat Sehat, panggil saja Ami, yang pertanyaannya itu beliau itu di histeroskopi, kemudian histeroskopi perkiraan TB rahim katanya dok. Jadi setelah di histeroskopi didiagnosa TB rahim dan dinding rahimnya tipis. Apakah setelah berobat OAT bisa tebal lagi dinding rahimnya dokter? Dan mens saya itu lancar kembali. Silakan dok. Kit atau height-nya bisa nggak datang sama sekali. Memang itu paling bagus memang didiagnosis dengan teropong rahim ya. Itu kita bisa lihat jelas seberapa luas rongga rahimnya terkena TB-nya dan apakah masih ada jaringan yang tampaknya sehat atau tidak. Nah, dengan mengambil sampel juga dari saat kita lakukan teropong rahim itu, kita bisa mengkonfirmasi betul atau tidak pasiennya TB. Dan kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengobatan anti tuberkulosis ya, OAT itu ya. Nah, salah satu tanda bahwa respon pengobatannya bagus dan dinding rahimnya masih bisa tumbuh lagi adalah height-nya muncul lagi. Jadi memang butuh waktu untuk bisa tumbuh lagi. Nah, nanti dengan pemantauan, ini kan pasti kerjasama ya antara dokter penyakit dalam dan juga dokter kandungan yang merawatnya ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya dalam proses pengobatan itu sudah height lagi, itu salah satu tanda baik. Dan setelah pengobatan biasanya 6 atau 9 bulan gitu kita akan lihat lagi, kita USG lagi, dinding rahimnya sudah bisa menebal atau tidak. Kalau perlu memang dilakukan teropong ulang untuk melihat apakah dinding rahimnya sudah bisa normal lagi atau enggak. Nah, memang butuh kesabaran ya untuk pengobatan TBC itu, seperti halnya TBC di paru, TBC di rongga panggul itu, di rahim itu juga butuh pengobatan yang kontinu dan tidak putus-putus. Jadi pasiennya juga harus sabar ya, karena minum obat berbulan-bulan itu memang butuh kesabaran, tapi itu demi kesembuhan ya.
Dan biasanya sih masih bisa, asalkan memang kerusakannya tidak terlalu berat ya. Baik dok. Selanjutnya nih dokter nih, ada pertanyaan dari Bu Dwi Rahayu 4008. Dok, setiap bulan haid saya sakit tapi teratur dok. Pernah laparoskopi angkat kista ovarium bilateral. Apakah saya masih bisa hamil alami dok? Nah, jadi kalau mungkin saya asumsi ini kistanya kista endometriosis atau kista coklat ya. Nah, pada kasus yang kistanya bilateral itu termasuk dalam kasus yang sebenarnya program kehamilannya harus dibantu. Kenapa? Karena dia termasuk dalam derajat penyakit endometriosisnya yang cukup tinggi, artinya derajatnya mungkin sedang ke arah berat ya, karena dia ada kista di kiri dan di kanan. Nah, salah satu risiko untuk kita pengangkatan kista kiri dan kanan itu cadangan indung telurnya bisa berkurang pasca pembedahan. Nah, itu akan sangat menentukan buat si pasien dan buat program kehamilannya. Jadi contohnya apabila memang setelah dilakukan pembedahan ini ternyata cadangannya sudah mulai berkurang, tentunya pengobatan buat kehamilannya harus dibantu pakai obat penyubur, ya, obat penyuburnya bisa minum atau suntik, dan paling tidak dilakukan inseminasi. Jangan hanya mengandalkan program kehamilan secara alami, karena angka keberhasilannya kecil. Dengan inseminasi meningkat. Kalau kayak gitu ya, dibandingkan kita berharap dengan alami. Jadi prinsipnya sih masih bisa, tentunya dengan dilakukan pemeriksaan. Ya, kira-kira cadangan indung telurnya masih cukup apa enggak, spermanya gimana, saluran telurnya lancar atau enggak. Jadi nanti bisa ditentukan kita melakukan apa setelah operasi ini. Gitu. Baik dok, ya. Semoga cukup jelas ya Bu ya. Kemudian dokter nih pertanyaan selanjutnya nih dok. Kalau sudah melakukan HSG hasilnya baik, apakah masih diperlukan teropong rahim dok? Kemudian rahim saya retropleksi, apakah bisa diperbaiki dengan tindakan laparoskopi? Silakan dokter. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan standar itu memang setelah HSG kita tidak langsung harus teropong rahim atau hysteroscopy, apalagi laparoskopi kalau HSG-nya bagus ya. Jadi apabila kita sudah periksa semuanya ya, tadi HSG bagus, sperma bagus, telurnya juga bagus ya, itu tidak selalu kita lakukan teropong rahim ya. Jadi kita teropong rahim itu terutama untuk kasus-kasus yang kita curigai ada kelainan di dalam rahimnya. Jadi kalau hasilnya bagus sih, mendingan lebih baik pasiennya dicoba dulu untuk program kehamilan ya dengan obat penyubur dan mungkin inseminasi, baru kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, berarti seperti itu ya tahapannya ya. Untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada, bagi yang sudah memberikan pertanyaan tetapi belum sempat kami diskusikan dengan Dr. Kemal, Anda bisa menghubungi kami di call center kami di WA atau di WA Center, atau Anda bisa datang langsung berkonsultasi dengan Dr. Kemal dengan bertatap muka langsung, atau melakukan telekonsultasi melalui video call dengan Dr. Kemal. Sebelumnya Anda bisa melakukan perjanjian di WA Center atau di call center kami. Untuk selanjutnya, dok, dokter masih bersama kami, dok? Ya, masih. Baik, dok. Sebelum kami tutup nih, dokter, sobat sehat semua di rumah ingin mengetahui nih tips-tips dari dokter atau mungkin pengantar atau ya seperti tips-tips dari dokter bagaimana untuk melakukan persiapan program hamil atau tahapan-tahapannya di masa new normal seperti ini, dok, atau yang berhubungan dengan kesehatan di new normal ini. Silakan, dokter. Ya, jadi prinsipnya adalah program kehamilan itu sebenarnya suatu program yang esensial ya. Dulu mungkin di masa awal-awal kita terkena COVID, memang kita belum melewati secara tuntas ya COVID ini ya. Program kehamilan sempat ditunda, tapi memang dengan kenyataan bahwa kesuburan perempuan itu akan semakin menurun dengan bertambahnya waktu, tentunya kita tetap harus memprioritaskan program kehamilan untuk Ya, baik dokter. Sobat sehat dimanapun Anda berada. Ya, tips
Ini protokol kesehatan dilakukan secara lengkap, physical distancing, kemudian pakai masker, kalau memang perlu menggunakan face shield juga, semua program kehamilan bisa dilakukan dengan aman. Jadi rumah sakit ataupun klinik pasti akan mempunyai protokol tertentu untuk meminimalisir transmisi terkenanya COVID-19. Dan tadi sudah disebutkan ya bahwa rumah sakit itu sudah ada zonasinya, manakah zonasi yang hijau, kuning, dan merah. Zonasi hijau sebenarnya pasien juga tidak perlu terlalu khawatir untuk terkena penyakit ya, karena semuanya sudah dilakukan screening dengan baik. Gitu. Ya baik dokter, terima kasih nih tips-tipsnya ya dok ya. Sobat sehat semua, saya informasikan jika sobat sehat semua yang belum sempat mengikuti IG Live ini, siang ini Anda bisa melihat tayangan ulang di Instagram rscm.kencana. Dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah sabar juga dengan koneksi. Ya, terima kasih atas ilmunya, atas sharingnya, atas bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat ya buat sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih juga saya haturkan kepada sobat sehat semua yang sudah berpartisipasi dan menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di live IG @rsm.kencana yang senantiasa bersabar untuk menyaksikan live IG ini. Ya, sobat sehat semua tetap lakukan physical distancing dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sampai bertemu kembali di acara live IG @rscm.kencana dengan topik menarik lainnya. Saya Dini Aprilianti undur diri. Selamat siang. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.